Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Bersama saya Jaya Tata Hardinata. Ini adalah video tutorial kedua di materi Flutter. Di materi ini kita akan membahas bagaimana cara menginstal Flutter. Oke, langsung saja. Cara menginstal Flutter umumnya kita akan melakukan beberapa step untuk menginstal Flutter. Karena untuk menginstal Flutter atau mendevelop Flutter kita tidak hanya membutuhkan satu tools ataupun satu aplikasi. Jadi umumnya untuk menginstal Flutter kita memiliki beberapa cara ataupun step yang perlu kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, teman-teman bisa langsung download SDK Flutter-nya, kemudian teman-teman install Android Studio, teman-teman download plugin untuk di Visual Studio Code maupun di Android Studio-nya, yaitu Dart ataupun Flutter-nya. Kemudian setelah proses ini selesai, teman-teman baru bisa buat project dan teman-teman bisa menjalankan project teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke install Flutter. Oke, teman-teman di sini bisa langsung download SDK Flutter-nya melalui flutter.dev/doc/get-start/install/windows. Ya, di sini saya akan mencontohkan bagaimana menambahkan SDK Flutter-nya di Windows, kemudian menambahkan patch environment variable Flutter-nya ke Windows kita, sehingga nanti kita bisa melakukan perintah Flutter-nya atau CLI Flutter-nya di command prompt daripada Windows kita. Oke, langsung saja kita praktikkan. Oke, ini adalah halaman documentation untuk install Flutter di versi Windows. Sini teman-teman bisa lihat sistem daripada rekrutmennya atau kebutuhan sistemnya. Operating sistemnya dimulai dari Windows 7. Di space-nya mungkin ini bisa jadi lebih dari ini, lebih bagus. Kemudian tools-nya Windows PowerShell versi 5 atau Git for Windows. Oke, di sini saya akan menggunakan Git untuk proses download daripada Flutter SDK-nya. Saya tidak mendownload langsung versi zip-nya. Oke, kita bisa langsung download Git for Windows-nya. Oke, ini merupakan halaman awal daripada download Git-nya. Teman-teman bisa langsung download ini, atau teman-teman bisa pilih versi 32 maupun 64 bit dari versi Git-nya. Oke, di sini saya sudah mendownloadnya, maka teman-teman bisa langsung install saja file Git-nya. Bisa langsung next. Atau teman-teman pilih ini saja. Oke, kemudian teman-teman bisa langsung finish. Oke, sekarang teman-teman bisa cek apakah Git-nya sudah berhasil terinstall. Teman-teman bisa buka command prompt teman-teman bisa ceknya dengan git min version. Oke, maka di sini git version yang kita gunakan versi 2.28.0 versi Windows. Oke, jika teman-teman sudah berhasil menginstal Git-nya, maka teman-teman bisa langsung melakukan download atau mengcloning file SDK Flutter-nya melalui Git. Teman-teman bisa copy saja kode ini, kemudian teman-teman letakkan di, misalnya kita ikut di sini di drive C, kemudian
/src. Teman-teman bisa buka, teman-teman bisa langsung buka command prompt dari Windows teman-teman. Teman-teman pergi ke directory atau drive C, kemudian teman-teman buat directory baru dengan nama src. Kemudian teman-teman masuk ke directory src. Kemudian teman-teman bisa langsung pastekan kode. Teman-teman bisa langsung copy paste kode ini ke command prompt teman-teman. Oke, di sini adalah proses mendownload atau mengcloning file Flutter SDK kita dari Git. Proses ini tergantung daripada kecepatan internet teman-teman. Oke, maka kita sudah berhasil menambahkan file SDK Flutter-nya. Teman-teman bisa cek dengan dir, maka di dalamnya ada directory Flutter. Kemudian kita masuk ke cd Flutter, kemudian dir. Ada beberapa directory di dalam Flutter. Ada directory bin, dep, sample, dan pkx. Oke, setelah kita berhasil menambahkan atau download atau mengcloning Flutter SDK-nya, teman-teman bisa langsung melakukan update daripada fat environment di laptop teman-teman atau di komputer teman-teman atau di sistem operasi teman-teman. Oke, kita bisa langsung saja di control panel. Kemudian teman-teman bisa pilih system and security, kemudian pilih system. Maka di sini ada expand system setting. Maka muncul kotak dialog Windows System Properties. Teman-teman bisa langsung pilih Advanced. Kemudian di sini ada button Environment Variable. Oke, maka muncul kotak dialog Environment Variable-nya. Teman-teman bisa nambahkan fat untuk Flutter-nya. Teman-teman bisa edit. Oke, sini saya sudah menambahkan fat environment-nya. Oke, jadi saya tambahkan di c/src/flutter/bin. Posisi ini tergantung di mana teman-teman menambahkan atau mendownload, di mana teman-teman melakukan ataupun mendownload atau mengcloning file Flutter SDK-nya. Oke, di sini saya meletakkannya di drive C, di folder src, kemudian Flutter, kemudian kita panggil directory bin-nya. Kalau sudah, maka teman-teman bisa langsung oke. Kemudian kemudian oke, kalau sudah, teman-teman bisa buka lagi cmd-nya. Teman-teman bisa lakukan perintah untuk mengecek kesiapan daripada Flutter-nya dengan perintah flutter doctor. Oke, kita coba. Oke, kita buka cmd yang terbaru ya, jangan yang gunakan yang tadi. Jadi takutnya patch environment-nya di command line dari command prompt ini belum terbaca. Oke, silakan.
Oke, jadi perintah Flutter ini akan mengecek kesiapan daripada sistem ataupun tools yang akan digunakan. Sini dia lagi menginstal Dart karena Flutter ini menggunakan bahasa pemrograman Dart. Kembali lagi, proses ini tergantung daripada kecepatan internet teman-teman. Oke, prosesnya selesai, teman-teman bisa lihat hasil dari summary Flutter dokternya. Oke, di sini kita sudah menginstal Flutter-nya, kemudian kita belum menginstal Android toolchain-nya seperti Android SDK. Di sini Android Studio-nya belum diinstal. Kita sudah menginstal Visual Studio Code sebelumnya, maka di sini kita tinggal menambahkan Flutter extension daripada Visual Studio Code-nya. Kemudian connect device-nya, ini memang kita belum mengonekkan device Android-nya. Kemudian di sini ada empat kategori yang harus kita lakukan supaya kita dapat membangun aplikasi menggunakan Flutter. Oke, demikian materi ini. Di materi selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menginstal Android Studio untuk Flutter.